Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas soal Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Gimana? Karena saat ini masih semakin memanas soal isu ijazah Mas Gibran setelah kasus ijazah Pak Jokowi. Dan ini masih digodok terus oleh RRT, Roy Suryo, Tifa, dan Rismond. Ini masih menggaung-gaungkan di media sosial. Dan kali ini kita akan bahas dan kita akan mendengarkan video dari ahli pendidikan dari Singapura, ya, yaitu Pak Michael. Ini yang akan menerangkan nanti bagaimana proses sekolah di luar negeri itu, ya. Jadi syarat-syaratnya seperti apa dan sekolah di sana itu syaratnya berbeda-beda, ya. Jadi kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Selamat menyaksikan. Guys, ini ada berita yang sangat menarik ya guys ya. Tentang apa? Yang pastinya tentang Mas Wapres Gibran. Dan juga saya minta maaf karena tadi saya salah ngomong ya guys ya. Kirain ulang tahun yang ke-37 tapi yang ke-38. Sekali lagi, selamat ulang tahun Mas Wapres Gibran. Semoga segalanya lancar dan juga ditunggu menjadi RI 1. Oke, kita lihat ya guys ya. Ada Koh Michael ya guys ya, seorang praktisi hukum tentang sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Berarti yang luar negeri. Di sini Koh Michael asli pernah sekolah di luar negeri. Akan tetapi para kadrun khususnya si Subhan Pal ya guys. Dan juga RRT ikut-ikutan nimbrung bahwa ijazah Mas Wapres katanya palsu. Itu sama saja ya ngomongi diri sendiri ya guys ya. Maksudnya Mas Wapres kan kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri. Sedangkan para kadrun itu kan nang Indonesia. Wong tidak tahu aturan pendidikan di luar negeri kok sudah ngebacot ya guys. Tapi lewat video ini ya guys ya, nanti kita semua bisa tercerahkan. Karena apa? Menurut Koh Michael, RRT plus Subhan Palol ya guys, itu memang benar-benar NPD ya guys ya. Apa itu ya? Punya gangguan jiwa atau hati, yang ya. intinya mereka tujuannya hanya untuk mempergaduh negara Indonesia ataupun menyesatkan masyarakat. Semoga orang-orang bisa menonton video ini agar bisa tercerahkan. Rumor ijazah palsu. Ya. Kalau kemarin bapaknya Pak Jokowi, sekarang yang disasar anaknya. Kenapa Michael saya undang? Karena kebetulan beliau ini lulusan luar. Ya. Gitu. Jadi biar kita dengar penjelasan dari ahlinya. Saya di Amerika dulu gimana? Ya. Nah, di Amerika itu juga unik. Secara umum memang kita harus lulus SMA dulu nih Bang. Yes. Lulus SMA baru kita bisa masuk ke uni atau college. Kalau di Amerika ada dua, ada uni ada college. Nanti kita bahas itu. Ya, oke. Tapi kebetulan di tempat saya itu syaratnya agak beda. Beda syaratnya. Kita lulus kelas 11 aja, nggak usah kelas 12 ya, setara SMA 2 lah. Itu udah bisa langsung masuk ke college-nya. Oh, jadi kita menghemat 1 tahun. Saya waktu itu, memang saya lulus SMA, tapi waktu itu saya nggak peduli. Saya UNAS, yang lain pada beli soal ya. Dulu kan gitu ya, mungkin sekarang udah bersih. Tapi dulu kan teman-teman pada beli soal. Saya nggak ambil pusing Bang. Karena saya lulus, nggak lulus, saya akan diterima di US. Di college itu. Jadi saya nyantai aja. Tapi kebetulan lulus. Ya udah, saya pindah ke US. Nah, kalau di US, sistemnya sama di sini, 4 tahun, 4-year college. Itu untuk gelar S1. S1. Ekuivalennya di sini S1. 4 tahun. 4 tahun sama. Oke. Bedanya Tapi apa? stepnya yang beda. Nah, Jadi gimana? ada 2 pilihan kalau di US. Pertama, kita bisa langsung masuk ke yang namanya university. Jadi masuk ke university, misalnya di saya, University of Seattle University. Itu masuk di tahun pertama, tahun ke-5, tahun 4 tahun lulus, udah Sarjana. S1. Jadi masuknya di mana, keluarnya ijazahnya di mana. Sinkron.
Oh, Tapi oke. kebanyakan orang Indonesia pilih jalur kedua, Bang. College dulu. College dulu 2 tahun, jadi maksudnya di College North Seattle namanya, North Seattle College. Terus 2 tahun kemudian kita transfer ke Seattle University. Jadi masuknya di North Seattle College, lulusnya di Seattle University. Nah ini kalau orang nggak ngerti, pikirnya lo ini, lu sekolah masuknya di mana, lulusnya di mana? Lulusnya nih, nggak tahu. Nggak jelas. Gua 2 tahun pula. 2 tahun, 2 tahun. Gue, rungokna gue panci, palol. Weh, Orang nggak tahu, cari dulu, baca jangan doang ya. samakan dong pendidikan di negara Indonesia dengan luar negeri. Semua negara punya aturan sendiri, bro. Dia Jadi yang mengatur. sama saja memperlihatkan kebodohannya ya guys. Kacau. Kalau saya terus terang guys, saya memang tidak tahu aturan yang ada di luar negeri. Akan tetapi karena ada berita-berita tentang Inali dan juga Mbak itu temannya Mas Wapres plus Koh Michael, jadi kita sudah tahu ya guys ya, apa dan mengapa Mas Wapres cuman 2 tahun. Terjawab sudah, clear kata Roy Panci. Clear ya, clear ya. Firman tamu ini clear. Lanjut guys, lanjut. Biar lebih gamblang. Nah, kenapa orang Indo banyak ambil ini? Karena lebih murah, Bang. Kalau di university itu startingnya per quarter ya. Kalau di Seattle, zaman saya dulu 2010 ke 14, itu 12.000 USD. Oke, sebelum ke situ, Nah, Koh Michael, Iya. kita perjelas dulu. Jadi setelah tamat SMA, kita punya 2 pilihan, 2 pilihan. college dan university. University langsung. Oke. Sama-sama 4 Nah, tahun. di college itu udah setara sebenarnya universitas. udah lingkungan universitas. Iya. Hanya Setara. karena tadi biaya. Biaya. Rata-rata pertimbangannya Iya, biaya. seperempat bisa lebih murah. Oke. Mas perempatnya dari university. Tapi Lebih materi murah. yang diajarkan bisa ditransfer. Artinya kan diterima juga di kampus, kita juga diajarin ini. Jadi Oh. nggak apa-apa ditransfer, Oke. lanjutnya di kampus. Nah, kalau misalnya setelah college orang nggak mau lanjut, itu ada gelarnya nggak? ada. Ah, itu. Kebetulan Oke. adik saya juga seperti itu. Oke. Jadi adik saya kedua seperti itu, dia dapat gelar Apa di US. gelarnya? Gelarnya itu AA. Jadi Associate of Arts. Di misalnya bidang bisnis gitu ya. Oke, tapi kita perjelas dulu. College itu 2 tahun itu bukan kursus kan? Bukan. Karena ada yang bilang itu Kuliah. kan kursus doang. Tapi saya nggak menyalahkan, Bang, kalau ada orang mikir gitu. Nah, Karena memang college saya nih, bedanya apa? Selain biaya ya, ah, itu demografinya. Kalau kita langsung masuk kampus, kita ketemunya anak sepantaran. oh. Tapi kalau kita masuk college, bukan nggak mungkin, banyak orang tuanya, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Karena di Amerika itu lebih strict ya daripada di sini. Jangankan mau jadi apa, mau jadi lawyer misalnya, jadi broker, real estate agent aja, harus college dulu, Bang. Di sana juga menyediakan macam-macam, ada. Kayak dulu pernah ambil biola, ada karate, ada fitness. Jadi memang college ini tempat orang-orang untuk ngambil pendidikan, dan itu nggak Sertifikasi lah kayak iya, gitu ya. sertifikasi. Jadi nggak harus cuman murid saja, nggak cuman anak SMA lulus masuk sana. Tapi orang-orang udah tua, biasanya kalau di sini kan ditolak ya, kalau udah umur udah berapa tahun setelah SMA ditolak. Di sana diakomodasi. Jadi campur. Jadi nggak ada paket ABC mereka. Jadi bilang kursus bukan. Tapi kalau ada yang mikir tuh kursus, masuk akal juga. Karena nih memang kalau kita lihat dari luar, kita belum pernah jalanin, pasti terlihat loh. Ini kan kalau saya punya teman atau paman mau ngambil kursus, mau jadi broker harus kursus di situ. Kok misalnya Bang Gibran juga di sini? Wah sama dong, ini sama-sama kursus. Saya nggak menyalahkan. Karena memang itu insider information ya. Kalau nggak jalanin, nggak bergelut di sana, mungkin nggak tahu. Betul. Iya. Ya taruhlah itulah yang ditangkap Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang gitu ya. Saya rasa enggak. Kalau itu enggak, saya rasa enggak gitu. Takut Karena digugat Roy ya. saya rasa malah mereka udah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Ya, Atau karena namanya framing ada, kalau kita research ya, orang akademis itu ada namanya researcher bias. Kita mengumpulkan, kalau kita udah ada tujuan nih mencari, kita mau menangkan pihak ini. Segala bukti yang masuk kita olah supaya mendukung pendapat kita. Meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Pokoknya Itu yang serang dilakukan. aja Sangat lah. rentan. Saya kalau research dulu di sekolah hukum juga bisa belok-belok, Bang. Kalau misalnya kita terlalu open minded, kita harus tetap mengerucut. Nah, ini Roy Suryo dan DKK saya rasa arahnya memang kalau dilihat dari patternnya ya memang mau ke sana. Jadi mau bukti apa aja nggak
Kalau Roy sih mereka nggak mau tahu. dimaklumi karena dia nggak pernah kuliah di luar. Kalau Rismon yang ngomong kan agak aneh ya. Ya nggak tahu ya itu ya. Saya belum kalau sempat berkenalan, jadi nggak pernah sempat di- ngobrol dengan mereka. Kita nggak ini. Intinya pokoknya Iya, apapun iya. yang kita bahas di sini kita tidak mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Iya. Roy karena mungkin mereka itu udah terlalu bengkok. Nah, jadi mau dilurusin pakai cara apa sih? Susah, udah susah. Nyediain fakta aja Ya. supaya masyarakat ini paham. Dan emang itu tujuannya supaya gini, banyak orang sebenarnya di Indonesia itu yang mau kuliah di luar kan. Ya, Dia dari mudah-mudahan informasi seperti Oh, Michael betul, kan betul. pelaku Iya. yang pernah kuliah Iya, di iya, luar iya. ini kan bisa memberi informasi Betul, juga ya. ke masyarakat. Terlepas dari Roy Suryo dan kawan-kawan Iya. itu ya, itu nggak ambil pusing lagi. ya mudah-mudahan juga setelah diomongin juga lurus mereka. Tapi Susah, saya susah. sih nggak yakin ya. Gak bakal. Banyak di TikTok omongan seperti ini juga. Ya. Ketawa-tawa aja. Iya, tapi kan setidaknya ya guys ya. Mereka itu gak paham. Benar apa yang dikatakan Bapak ini guys ya. Susah membengkokkan itu, membengkokkan otak kayak panci gue angel guys, angel. Tapi setidaknya dengan video ini kita bisa sedikit cerah ya guys ya. Ada wawasan Oh, lah ya. seperti ini ya cara ataupun pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi sekali lagi jangan samakan. Lalu kita ke soal Gibran. Yes. Dia kan SMA kalau nggak salah Orchid Park. Ya. Itu di Singapura. Ya. Mereka juga persoalkan kok lu SMA cuman apalah gitu. Lalu kemudian dia masuk di MDIS. Ya. Ya kan? Itu yang mungkin itu college itu tadi. Yes. Lalu ijazahnya kok dari Bradford London. Nah. Ini sekolah apa kata Roy? Benar. Lu kuliah di Singapura, ijazahnya kok dari, Dengerin, guys, ya. dari London. Itu gimana ceritanya? Sekali lagi, ini kita nggak ngomongin Bang Roy ya. Kalau masyarakat baik Nggak apa-apa, seperti ngomongin itu, juga nggak apa-apa. ngomong juga nggak apa-apa ya. Tapi kita ngomong masyarakat Karena isu ini kan muncul Karena Roy sekalian. kalau kita bahas Roy, kita berterima kasih ya, jadi viral kan Siap. gara-gara Roy Ya, dan jadi kawan-kawan itu. Bang Roy dan kubunya siapapun lah Ya. yang mungkin melihat hal yang sama, saya rasa itu wajar. Kenapa kok wajar? Meskipun dia salah. Wajar tapi salah, Bang. Wajar tapi Akhirnya salah. dia kan framingnya Goblok kuliah kali. di Indonesia Ya. gitu loh. Kalau lu daftar di UI masa sarjanya dari UGM? Ya. Mungkin gitu. Kalau di luar gimana? Nah, kalau kebetulan saya kan sekolahnya di Amerika nih, SMA-nya di Indonesia. Jadi saya kalau di sini bukan pelaku. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak, SMA saya juga internasional, Bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Ah, Kalau di Singapura, setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O level, bukan Iya. SMP, bukan SMA. Aneh ya. Jadi O level ini setara SMP plus 1 tahun. Oh. Nah, agak bingung. Tapi anggaplah ini setara lulusan SMP lah kalau Ya. di Indonesia ya. Oke. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Nah. Berarti lu nggak lulus SMA? Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA. Oh, Taunya O level. dengerin. Roy Suryo. Jadi karena 4 tahun Jadi setelah beda-beda. O level. Nah, ada 2 cabang terbuka nih. Habis O level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau masuk university. Kalau politeknik langsung aja. Kalau kita mau masuk university, kita harus ngambil namanya huruf A, A level. Nah, itu pendidikan lagi tuh. Itu baru bisa dibilang setara SMA. Nah, dari A level baru pindah ke university. Makanya itu dibilang kalau di Singapura, oh enak di Singapura lebih cepat. Atau di Seattle tempat saya hemat tahunnya. Karena memang ada jalur-jalur formil yang berbeda dengan Indonesia. Ketika kita lulus SD, disetarakan. Oke. Jadi lebih cepat dapat S1-nya gitu. Tuh. Gak ada yang salah dengan Jadi kalau ngomong pendidikan di luar negeri, SMA-nya ya itu. terus mindsetnya tingkatan pendidikan di Indonesia, wah salah dong. tersesat semua kita. Iya, karena kita berarti kan mengukur bahwa semua pendidikan di dunia ini sistemnya harus sama kayak Indonesia. Sedangkan kita tahu by data, by research, di sisi mananya Indonesia ini pionir pendidikan gitu. Sejak kapan kita harus jadi barometer? Saya nggak mau arogan, kita mengakui faktanya Indonesia bukan dan belum pernah ya. Mungkin dulu katanya pernah jadi barometernya Korea Selatan, tapi di luar hal-hal spesifik kita nggak pernah jadi patokan pendidikan internasional. Oke. Benar. Jadi nggak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau palsu, salah. Nah itu salah. Berarti kok Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya. Ya, Memang tersesat. Mengarah-arah ke lebih ke menyesatkan orang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Betul. Betul sekali guys.
banyak orang yang tersesatkan. Karena apa? Ya, sekali lagi guys, karena ucapan dari para kadrun ya guys. Para kadrun LRT. Ngaku katanya pakar, ngaku katanya ahli. Aturan pendidikan di luar negeri saja tidak tahu. Beda-beda nggak tahu dia. Mantap kok Michael ini ya guys ya. Ini mantap, ini baru. Ini namanya sudah pencerahan kelas dunia ya guys. Jadi intinya ya guys ya, jangan samakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan luar negeri. Karena apa? Menurut Koh Michael, pendidikan di Indonesia itu tidak bisa jadi patokan. Karena yang namanya Indonesia, ya ngapunten, ini bukan menjelekan Indonesia, tapi fakta ya guys ya. Dalam dunia pendidikan, Indonesia tidak bisa dijadikan patokan ataupun barometer pendidikan. Sekali lagi, untuk para panci, ya guys. Panci sama Doraemon. Aduh, wong goblok ngaku pinter, ya mereka lah ya guys. Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Betul. Cos. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Fakta. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Kelas. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Mantap. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Betul. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa bang sama Gibran bang? Sama Wapres? Takut jadi Presiden. yang akan datang itu orang udah Gibran. Iya. Jadi bermacam-macam cara, bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Betul sekali ya guys ya. Dan itu fakta dan nyata ya guys. Tapi masyarakat bisa. Suka tidak suka, ya itulah kenyataan guys. Tolong belajarlah seperti Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Yang secara gamblang ya guys ya, ini ikhlas menyatakan dan mengakui bahwa Pak Jokowi memang the best. Ya, kalau bapaknya the best ya, ya anaknya juga the best dong. Gimana coy? Panji. Aduh. Sekali lagi semoga dengan tayangan ini ya guys ya, kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya memiliki akal sehat ya guys ya, bisa tercerahkan. Bagi yang tidak mempunyai akal sehat ya angel ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu musik dari kita itu Mas Kim. Semangat terus. Di jalan sunyi kau melangkah tegar. Hujan fitnah tak buatmu gentar. Wapres kami, harapan negeri. Dalam badai tetap kau berdiri. Suara sumbang datang menghujat, tapi hatimu tetap kuat. Demi bangsa, demi Indonesia, kau terus melangkah tanpa kata. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan.
rakyat Indonesia. Tak goyah walau dicerca, pejuang tanpa banyak bicara. Visimu terang, langkahmu pasti. Bersama rakyat, kau ukir prestasi. Mereka coba memecah belah, tapi persatuan lebih megah. Bersama kami satu suara untuk Gibran cahaya bangsa. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Biarlah mereka berkata, kami tetap setia menjaga. Bersama rakyat kita menatap masa depan, Indonesia maju di bawah wapres Gibran. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberi wawasan buat kita. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersua bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Untukmu wapres Gibran, kami akan selalu ada. Satu hati, satu jiwa, demi Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat